Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa ngaji kitab Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Sirul Asrar yakni Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab tasawuf. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami' ashabihil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadrati Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini wa li walidayni wa li masyayikh. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal wawu, adapun huruf wawu itu nggih. Kita ulangi dari itu. Minal wilayati diambil dari kata al wilayah, artinya kewalian. Ya tatarot tabu, merupakan hasil alat tasfiyati, dari pembersihan hati. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ala, ingatlah, inna, bahwa aulia Allahi, para wali Allah,
La khaufun, tidak ada rasa takut. Alaihim, pada mereka. Walahum, dan tidaklah mereka. Yahzanuna, bersedih hati. Wanati jatuh, dan hasil dari al wilayati, kewalian. Ayyatakhallaqa, mampu berakhlak. Bi akhlaqillahi ta'ala, dengan akhlak Allah ta'ala. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Takhallaqu, berakhlaklah kamu. Bi akhlaqillahi, dengan akhlak Allah. Bi akhlaqillahi ta'ala, dengan akhlak Allah ta'ala. Yaitu ittasifu, kamu dapat memasuki sifat. Bisifatillahi ta'ala, dengan sifat-sifat Allah ta'ala. Fatalabbasu, jadi kamu memakai jalai jubah, sifatillahi, sifat Allah. Ba'da, setelah khal'is sifati, khal'i, menghilangkan as-sifati, sifat-sifat. Al-basyariyati, manusia, atau basyariyah itu manusia. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana berfirman Allah ta'ala. Fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi.
jika ahbabtu aku telah mencintai abdan seorang hamba kuntu maka aku kuntu lahu maka aku akan menjadi sam'an pendengarannya wa basoron dan penglihatannya wa yadan dan tangannya wa lisanan dan lisannya fabi maka olehku yasma'u dia mendengar wabi dan olehku yubsiru dia melihat wabi dan olehku yabtishu marah wabi dan olehku yantiku dia berbicara wabi dan olehku yamshi dia berjalan fatahadzabu maka bersihkan atau hilangkan oleh kalian mimma segala sesuatu mimma segala sesuatu siwallahi ta'ala selain Allah ta'ala kama qala Allah ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala Wakul dan katakanlah wahai Muhammad Ja'al haqqu Ja'a telah datang apa al-haqqu yang benar wa zahaqa dan telah lenyap
Apa al-batilu yang batil? Fahasola, jika dia berhasil dengan sifat ini, maqamul wawi, dia telah sampai pada tingkatan wawu. Saya jelaskan dulu di paragraf ini. Al-wawu, wawu artinya kewalian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata-kata wali itu selalu muncul dari kalangan-kalangan Ahlus Sunnah, wabil khusus Nahdiyah. Kalau Muhammadiyah tidak. Wali itu Ahlus Sunnah. Kalau Syiah imam. Ya, nanti kalau orang Syiah menyebut imam berarti ya walinya mereka. Sama dengan kita wali. Apa sih wali itu? Kalau ada orang bisa keramat sedikit, orang sudah memberikan predikat, wah dia wali. Wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan memiliki keistimewaan, ya, dan diberikan keistimewaan oleh Allah. Mereka memiliki tugas berbeda-beda dari Allah. Ini wali. Nah, cirinya apa? Cirinya kita bisa melihat cirinya orang itu sudah walinya Allah atau belum walinya Allah. Pertama, dia mengutamakan Allah. Allah lebih dulu. Ini kan belajar ilmu kewalian. Lebih penting mana jenengan ikut sholawatan sampai belajar kewalian? Nah, terus yang kedua, berpaling dari makhluk. Tidak berharap kepada makhluk. Kalau orang mau ngasih dia, ya monggo, nggak ngasih tidak tomak. Yang kedua, yang ketiga, menjalankan syariatnya Nabi dengan baik dan benar. Nggak pernah guyonan dengan syariatnya Nabi. Kalau salah ya dikatakan salah, kalau benar ya dikatakan benar. Ini cirinya kalau jenengan melihat orang yang seperti ini minimal, itu adalah walinya Allah. Wali Allah itu gembira sekali kalau dikasih pelajaran akhirat. Pilih ngaji akhirat atau pilih konser? Apanya konsernya musiknya DJ, disc jockey. Nah, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya wali itu adalah orang suci. Orang Syiah juga punya wali namanya imam, itu juga dianggap orang suci. Kan ada kisah-kisah tentang kewalian. Coba sih kalau Mbah Yai itu wali, saya datang ke sana pasti sudah tahu apa yang saya mau. Itu kan kisah-kisah seperti itu. Nah, wali kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah penerus spiritualnya Nabi Muhammad. Kalau wali dalam pandangan Syiah itu penerus spiritual dan politiknya Nabi Muhammad. Makanya sudut pandangnya berbeda. Berbedanya di mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah
pemimpinnya namanya khalifah karena pilihan seperti demokrasi. Nah, kalau di Syiah pemimpinnya namanya imamah, sistem yang dipakai. Imamnya turun temurun. Nah, orang Syiah menganggap orang sucinya itu maksum. Nah, kalau di Ahlussunnah nggak maksum tapi mahfud. Ya bodoh aja saja nih, pilihan katanya ya beda sedikit aja lah. Ya. Sama-sama mempertahankan kewalian. Ya, yang satu menyebut maksum, al-maksumin, ini al-mahfud. Wali Allah itu bagaimana? Ibadahnya, beragamanya. Wali Allah itu beragama tanpa paganisme. Ini sains modern. Tahu pagan? Kalau ibadahnya masih kecampuran pagan atau paganisme, berarti bukan walinya Allah. Ya. Jadi wali Allah itu beragama ya tanpa paganisme, tidak mau terjebak dengan ya praktek-praktek pagan. Baik pagan yang diciptakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, filosof, ya, filosof Yunani, Romawi dan sebagainya. Nah, ini cirinya wali Allah kalau beribadah tidak dengan paganisme, tanpa paganisme. Apa sih paganisme itu? Jangan baru tahu. Ya, jadi gini, saya kisahkan begini. Allah itu menyebut orang yang mensekutukan itu dengan kata-kata musyrik kalau di Quran. Ya, musyrik. Dulu orang Arab itu ya sudah tahu kalau Tuhan itu Allah. Dari nenek moyang mereka, mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Maka agamanya namanya agama samawi atau agama langit. Kalau belajar filsafat barat namanya celestial. Ya, agama langit. Kemudian ada orang yang belajar pengetahuan ke Yunani sama ke India. Namanya Amr bin Lu'ay. Ya, mereka belajar agama dan pengetahuan ke Yunani dan ke India, namanya Amr bin Lu'ay. Ketika dia pulang ke Arab, di depan Ka'bah itu ada dua patung, ya, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki namanya Isyaf, yang perempuan namanya Naila. Nah, terus dia beranggapan bahwa Ka'bah itu juga memiliki dewa dewi sebagaimana yang dia pelajari di Yunani sama di India. Akhirnya dia itu tawaf mengelilingi Ka'bah untuk menghormati dewa dewi yang namanya Isyaf dan Naila. Makanya nanti kalau bikin nama-nama itu, ini nanti saya kisahkan ini ya. Kenapa kok ada dua patung itu? Itu dulu adalah orang Yaman, ya, menurut kisahnya di Sirah Nabawiyah itu adalah orang Yaman yang ingin menikah dengan pacarnya. Lah orang dulu itu orang Arab, kalau pengen ketemuan itu ya di sana di musim haji. Haji itu kan ada sebelum Islam datang. Ya kalau sekarang ya waktu pengajian, sholawatan itu barulah ketemuan, pacaran di situ. Nah, terus Isyaf sama Naila ini berzina, terus dikutuk oleh Allah jadi batu. Nah, karena Amr bin Lu'ay pulang ada itu, dianggap persis dengan ajaran yang dia dapatkan dari Yunani sama dari India.
dianggap ini dewa. Kemudian tetap orang-orang itu tawaf mengelilingi Ka'bah dengan praktek paganisme, yaitu adanya patung dewa dewi. Lah patung itu dipindahkanlah oleh Lu'ai ke Bukit Sofa dan Marwah, sehingga orang Sa'i itu menghormati dua dewa dewi, dua patung tadi. Nah sehingga Amr bin Lu'ai membuat patung yang lebih besar, ya, itu ganti daripada dewa dewi Yunani, ya, karena Zeus sudah dikalahkan oleh Olympus. Nah, dewa Olympus itu diletakkan di Ka'bah yang paling besar. Kalau di Quran disebutkannya Hubal, ya, itu dewa Olympus di Yunani, terus dijejer-jejer Lata, Mana, Uzza dan sekitarnya. Orang tuh nggak tahu, dipikir itu dewa dewi yang diturunkan Allah ke bumi. Dia tetap Tuhannya itu Allah, terus dia praktek beragamanya paganisme, menyembah berhala, itu namanya paganisme. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran, berhala itu dibagi dua. Yang pertama asnam, ya, artinya itu sesuatu yang dipahat, diukir, ya, dan dibentuk menyerupai makhluk hidup, itu namanya asnam. Ya, bahasa Jawanya reco. Ya, bahasa Jawanya reco, bahasa Arabnya asnam. Ya, bisa berbentuk lukisan, ya, pahatan-pahatan itu kayak di candi-candi. Yang kedua namanya ausan. Ausan itu situs-situs yang keramat. Nah, terus ada kuil tinggalan Nabi Sulaiman, kuil Solomon dianggap keramat. Mereka berkunjung ke sana, berdoa ke sana dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang mempraktekkan agama Nabi Ibrahim dengan paganisme itu disebut oleh Allah namanya musyrikin. Orang-orang yang mensekutukan Allah. Ya, itu berlanjut lama sekali sampai Nabi Muhammad lahir. Nah, agama yang tercampur paganisme, ya, sudah tidak mengesahkan Tuhannya lagi. Itu kan kalau kita yang sekarang yang masih ada, kan ada Trinitas, 3 dalam 1, ada Trimurti, kemudian ada Tridharma, mengenalkan itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad wafat. Pertanyaannya, Islam jadi sekte paganisme enggak? Jenengan beragama Islam tuh kembali pagan apa enggak? Saya mau tanya, kalau ke situs-situs yang keramat, kira-kira nangis-nangis, Mbah, kalau nyuwun anu Mbah, orang pergi ke haji, ibadah haji atau umroh, makanya Allah itu mengatakan begini di Quran itu, watimul hajja wal umrota lillah, sempurnakan ibadah haji dan umroh itu karena Allah, supaya kalian beribadah tidak seperti orang beragama paganisme supaya hilang. Dulu mengelilingi Ka'bah tawaf itu karena menghormati dewa-dewi yang ada di situ. Akhirnya Nabi dilahirkan, diangkat jadi Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad, itu dihilangkan semua patung-patung, dihilangkan, dibersihkan dari paganisme supaya tidak musyrik. Alasan mereka yang pagan karena untuk khusyuk konsentrasi mengingat Allah sulit, maka berperantara dengan asnam dan ausan. Bahasa kita wasilah. Hati-hati, makanya jenengan nggak akan bisa diangkat jadi walinya Allah kalau praktek beragamanya masih menjadi sektenya pagan. Kalau ke makam ziarah enggak apa-apa, tapi jangan nangis-nangis ke yang di makam. Nanti ausan namanya, menjadikan itu situs yang keramat, ada entitas lain yang di situ.
Entitas lain itu artinya ada kekuatan goib kalau orang Jawa. Ya sekarang orang umroh saja, alhamdulillah hari ini bisa tawaf 7 kali. Alhamdulillah hari ini sudah bisa sa'i. Ya kan? Pakan kayak itu. Tawaf sama sa'i itu bawa stick, bawa kamera, bawa HP, bawa kamera besar. Nah, sambil alhamdulillah hari ini sudah bisa tawaf. Alhamdulillah hari ini bisa sa'i. Nah, yang laki-laki tahallul potong rambut di syuting sambil guyu-guyu kan? Itu atimul hajja wal umrata lillah palil konten. Kalau ibadahnya seperti itu yaitu Islamnya sekte paganisme. Mana mungkin diangkat Allah jadi wali. Ya bolehlah foto-foto sebagai kenang-kenangan, tapi enggak setiap sepertiga malam alhamdulillah bisa sholat malam di Masjidil Haram kirim ke grup WA. Itu apa enggak menyakitkan hati temannya? Koyo sing iso umroh dhewe yang belum bisa umroh pasti ngomong begitu hatinya. Nah itu makanya kalau agama ini dipahaminya separuh-separuh, artinya nanti Islam itu menjadi sekte pagan. Bagaimana bisa jadi walinya Allah? Coba jenengan pikir sendiri, mana ibadah jenengan yang tidak pagan? Oke. Nah, agamawan dan ilmuwan sama-sama memperbaiki kebenaran. Ya, agamawan, ilmuwan, ya, cendekiawan ini hari ini memperebutkan kebenaran antara kebenaran surgawi dan kebenaran sains. Ayat suci sekarang dipertanyakan oleh orang sekarang. Kalau dulu nggak ada yang tanya. Diperintah ini wis gak tanya. Sekarang kan orang diperintah sholat aja sudah tanya apa sih manfaatnya sholat. Kenapa sekarang banyak penyakit ya bisa sembuh? Karena kita selalu beribadahnya apapun yang kita lakukan masih jadi sekte pagan. Ya. Nah, akhirnya ajaran agama yang diajarkan Nabi dipaksakan kembali menjadi agama pagan dengan praktek-praktek yang di zaman Nabi agama Islam ya berdiri di atas Quran dan Sunnah. Sunnahnya sunnah Nabi, para sahabat di atas Quran dan Sunnah. Sunnahnya siapa ya? Sunnah sahabat. Kalau sekarang ya tetap Quran. Sunnahnya siapa? Sunnahnya kita sendiri sekarang. Dan mengklaim itu diridhoi sama Allah dan Nabi, mengklaim dan mencari pembenaran demi melegalkan ibadahnya. Boleh dalile nang Quran, ini sudah orang dulu nggak boleh ya sudahlah nggak boleh. Nanti kalau kita sebutkan paganisme panjang sekali, ya panjang sekali. Jadi ingat ada agama-agama yang rumpunnya pagan, yakni Trimurti, Tridharma, Trinitas itu rumpun pagan. Walaupun yang menciptakan agama ini tidak mau disebut pagan. Tapi kalau diuji secara ilmiah ya tetap aja itu namanya pagan. Makanya ngaji filsafat besok itu supaya kita tahu mana sih praktek ibadah kita yang murni agama Allah yang tauhid ini, atau agama kita masih jadi sekte pagan, agamanya Nabi tapi kita jadikan sektenya sekte pagan. Nah, walinya Allah itu tugasnya meluruskan ajaran-ajarannya Nabi yang tadinya suci dan mulia, kesusupan yang namanya paganisme. Oke. Hari ini banyak orang beragama Islam coraknya corak pagan.
Saya kemarin ada orang dari Sumatera Utara ke sini. Katanya diutus gurunya minta sanad zikir. Ya, zikir yang kita amalkan itu. Saya tanya, begitu banyak saya tanya, kok tahu? Dari saya nggak tahu, pokoknya guru saya ngasih ini alamatnya. Wah, gurunya sampean berarti wali. Dia minta sanad jauh dari Sumatera Utara ke sini. Saya tanya, profesinya apa? Dia seorang dokter. Duh, kenapa dokter kok masih cari ini? Saya dari kecil tumbuh di keluarga yang begini, ternyata setelah saya kuliah di Fakultas Kedokteran, saya butuh tahu ini, dan saya meyakini bahwa ajaran tasawuf itu yang bisa diterima oleh saya selama saya belajar ilmu kedokteran. Iya, peletak dasar ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Kedokteran modern itu adalah ulama tasawuf. Tasawuf itu tingkatannya di atas filsafat. Ya. Kalau mau minta ijazah harus ngaji dulu Sirul Asror, baru saya ijazahi. Sendiri atau gimana Pak Yai? Ya minimal 25 orang. Nggak bisa datang sini, nggak apa-apa, dari Medan Zoom sama saya, kalau selesai datang sini saya ijazahkan. Nah, ini contohnya. Saya tanya, diajari bertarekat dengan paganisme apa enggak? Oh enggak. Dia langsung paham yang namanya pagan. Oke. Karena sekolahnya ya lumayan tinggi. Dengan pagan hari ini baru kenal, hari ini apa dari kemarin-kemarin kenal. Nah ingat, pokoknya prakteknya kalau ingin jadi wali jangan kecampuran paganisme atau Islam yang menjadi sektenya pagan. Ya. Terus pertanyaannya begini, Pak Yai, ciri wali Allah yang paling menonjol itu apa? Ciri kalau orang itu walinya Allah paling menonjol itu begini. Orang itu bisa atau mampu mengatur dan mengendalikan dirinya. Bukan dirinya yang dikendalikan oleh nafsunya. Sedekah dengan pelit itu bagus mana? Ya bagus sedekah. Ya makanya kalau walinya Allah itu lebih mengutamakan sedekah sampai hartanya habis. Dia tahu ibadah itu lebih baik daripada maksiat. Nah, dia tahu sholat taraweh 23 rakaat dengan 13 rakaat, pilih mana? Lah, semangat ibadah itu lebih baik daripada malas ibadah. Pilih mana? Ya tergantung sikon Gus. Itu namanya gak wali Gus, ini wali murid. Itu ciri wali murid, kalau ditarik infak ngisi umplung alias kotaknya 2.000, 5.000 notok. Kalau wali beneran itu ngisinya 50.000 lah minimal, ya biru atau kemerah-merahan. Itu ciri yang paling menonjol pada diri orang yang sudah melihat wakomnya al-wilayah, wali, ya mengutamakan Allah, dia mengutamakan orang lain daripada dirinya. Ibadahnya tidak pernah tercampuri dengan paganisme. Kalau kita bilang musyrikin yes, itu kayaknya gak ilmiah loh. Makanya ini saya bahasa yang dipakai oleh orang barat pagan. Jadi Allah mengatakan musyrikin. Karena dulu disebut kafir marah, ya sekarang disebut musyrikin itu marah. Sekarang ya kita sebut aja yang namanya pagan. Ada pertanyaan? Oh, siap. Ini sudah meleleh. Masyarakat, contohnya ya masih pakai. Selama ini kita sudah
sangat populer dengan keyakinan kenal barokah. Rame-rame wisata religius ke makam-makamnya para wali. Apakah ini juga tidak termasuk? Karena kalau hanya sekedar insaf ingat mati, tidak usah jauh-jauh di makamnya orang tua itu tidak. Jauh-jauh wisata satu tahun sekali atau rombongan kita orang. Jadi saya ingat pertanyaan Gus, apakah kita tidak pakai? Kalau dilihat dari sini ini sangat pakai sekali. Kita sudah terjerumus dalam kemaksiatan dalam musyrik kepada Allah. Jangan meyakini pagan apa enggak kira-kira? Loh. Ada bahasa orang matinya para wali itu punya daya takwa. Ini kalau dikorek saya terus saja, ada bahasa-bahasa dia punya daya takwa. Matinya para wali punya daya, yang daya takwanya itu diserap. Nah, ya. Karena di torikonya jenengan angkanya 10. 10 itu kalau Pitagoras menyebutnya angka yang sempurna, bisa pergi ke sana kemari. Itu dari mistisme angka kata Pitagoras. Makanya saya itu dulu melihat logo angka 10 di torikotnya panjenengan itu, saya ingat Pitagoras. Sajane iki keramate wali apa keramate Pitagoras mereka. Ya karena semuanya itu mencerminkan Pitagoras sebenarnya. Oke. Nah, banyak juga torikoh yang ujungnya pagan. Nah, contoh ini contoh. Kita diajarkan membuat azimat angka-angka. Dari mana sumbernya itu? Ya, dari raja-raja itu. Itu ilmunya Pitagoras. Pitagoras itu seorang filosof yang banyak karomahnya. Nah makanya ini saya jelaskan garis besarnya. Nanti kita preteli di dunia filsafat mana yang kira-kira pagan, ya mana kira-kira yang enggak pagan. Contohnya begini. Kenapa kita belajar filsafat? Supaya kita mampu memahami teologi filosofis. Jadi untuk mempertahankan iman kita secara rasional, bukan secara doktrin. Kalau mengatakan di dalam makam itu nyerep atau nyecep, basa Jawa nyecep Mbah Wali, itu namanya doktrin. Kita yakin ada wali, derajat wali, di Quran juga menyebutkan. Tapi kalau kita prakteknya sowan Mbah Wali seperti kaum pagan, berarti kita musyrik. Bagaimana saya ke makamnya Mbah Wali supaya kita nggak sama dengan kaum pagan? Kaum pagan itu begini loh, kalau ke makam, kenapa Yahudi berubah menjadi pagan? Karena makam orang yang disucikan, ya, seperti kalau di kita kan disucikan itu wali, itu makamnya dibangun lebih mewah, ya terus dikasih bunga-bunga, terus ronce-roncian bunga minyak wangi. Tapi kenapa makamnya Nabi kok cuma begitu aja? Memang Nabi itu derajatnya di bawah mereka. Sudah kita lihat kan di makam-makamnya orang yang mengklaim sejak lahir sudah jadi wali, ya, selalu menceritakan nenek moyangnya itu wali, ya. Terus makam nenek moyang itu dibangun luar biasa bagus, ya, dikasih perhiasan bagus, ini bagus ya di makamnya. Nah, terus kalau ke situ tujuan ziarahnya itu bukan seperti yang diajarkan Nabi untuk mengingat mati, ya secara otomatis itu namanya paganisme. Nah, bagaimana supaya nggak pagan? Kita kan dikasih ajaran oleh Nabi ketika berkunjung ke orang soleh, mendoakan orang soleh. Makanya ketika sholat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau kita berada di makam 40 hari nepi,
ingin mendapat karomahnya Mbah Wali di situ ya sama dengan paganisme di India, sama dengan paganisme di Yunani. Tapi kalau masih belum tahu paganisme ya nggak apa-apa, praktek begitu dulu, mumpung belum dimusyrikkan. yang tidak boleh kan yang sudah ngerti ini. Nah, makanya ya nanti saya jelaskan di bawah-bawahnya kenapa Nabi Muhammad itu membawa agama itu kembali menyebutkan Tuhannya itu Esa. Esa itu satu, tidak bisa dibagi. Makanya Allah menyebutkan kul, katakanlah Muhammad, Allahu ta'ala huwa ya Allah, kul huwallahu ahad. Allah itu ahad, bukan wahid. Kalau wahid itu satu, kalau ahad itu satu-satunya. Dalam bahasa Arab satu-satunya, nggak bisa dibagi. Okay. Makanya Trinitas itu ya satu, tunggal. Makanya bisa dibagi tiga. Trimurti, Tridharma sama. Makanya Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, Tuhan itu satu. Ya, satu-satunya yang tidak bisa dibagi. Makanya pilihan katanya adalah ahad. Kadang kita kan hafal ayatnya, hafal suratnya, nggak paham maknanya, apalagi takwilnya. Nah, kemudian kita itu, dulu itu konflik, membahas seperti ini konflik. Ya, konfliknya apa? Doktrin pagan Yunani atau Romawi. Ya. Karena dulu di Yunani itu ada dewa-dewi yang namanya Olympus, namanya Dewi Athena, ya. Ada dewa Zeus dan sebagainya. Kalau kita belajar ilmu filsafat kan itu mengenal dewa-dewi. Sampai logonya farmasi di kita, apotek logonya apa? Ya logonya dewa kesehatan, ular itu. Itu dewanya orang Yunani. Kenapa apotek kita kok gak ditulisi? Faidha maritu wa huwa yasfin. Ketika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan jenengan bukan Allah, yang menyembuhkan jenengan kan dewa ular. Baca itu sejarahnya pemakan itu. Alasannya karena memang itu logo internasional kesepakatannya sarjana farmasi, mengambil kisah dari paganisme Yunani. Ya sekali-kali lah, walaupun itu ada logonya ular, dewi ular, ya. Nah di situ apoteknya di dalamnya ditulis faidha maritu wa huwa yasfin. Ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Apa ada sekarang di rumah sakit? Contohnya rumah sakit Islam aja. Pintu gerbangnya di depan apa ada tulisannya faidha maritu wa huwa yasfin. Kan juga nggak ada. Mana pernah berjumpa? Saya hanya pernah berjumpa sekali di Pakistan. Ada rumah sakit Islam ditulis pintu gerbangnya melingkar faidha maritu wa huwa yasfin. Wah ini cocok ini. Ya Bu, kalau sudah Islam ya nggak apa-apa lah, itu kesepakatan internasional. Farmasi, dewa penyembuhnya kan ular, dewa ular, ya, yang ada di Yunani. Ya minum obatnya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzibil ba'sa rabban nas, isfi antas syafi sifat la yughadiru saqama. Minum obatnya. Tapi di depan kita kan tetap praktek paganisme. Terus gimana Gus? Ya wahwa buharo. Ya, ilmunya saya jelaskan, jenengan pilih sendiri. Ya oke lah, sudah menjadi brand internasional kesepakatan di PBB ya sudahlah. Kita kalah suara kan ya sudah, tapi tetap itikat kita tidak mengikuti cara-cara orang yang mengimani pagan dalam beragama.
Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma tibil ba'sa robbana siswiyanta syafil akhir itu dibaca. Ya gak iso bahasa Arab ya, bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro minggat. Pitagoras itu sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Musa lahir. Belum ada Islam. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang di Zoom. Nah, kalau belum ada Islam sebelum Nabi Musa, Nabi Isa itu agama apa? Agama dulu tauhid, ya, terus berubah jadi pagan, berubah jadi ini, jadi itu, kepercayaan dewa-dewi. Kemarin sudah saya jelaskan monoteisme, ateisme, animisme, dinamisme dan sebagainya. Saya pernah itu fatwain mantu saya di rumah, bilang gitu. Selama ini mulai Allah menciptakan Adam, Nabi Adam sampai hari ini tidak pernah menciptakan agama selain Islam. Ini salah ya? Ya nggak apa-apa, fatwanya kan belum masuk MUI toh. Fatwa pribadi nggak ada yang nyalakan. Yang disalahkan kan sudah berfatwa, dinaikkan ke medsos, semua orang mendengar. Fatwa itu kan pendapat pribadi. Kalau belum diundangkan di DOK DPR sama pemerintah. Karena saya ingat gini Gus, dalam Al-Quran disebutkan inna dina indallah. Iya. Hanya berlaku sejak mulai Rasulullah dilahirkan. Ya, inna dina indallahil Islam itu kan versinya orang Islam. Versinya orang Kristen ya Kristen, agama kasih. Versinya orang Katolik ya Katolik, versinya orang Hindu Buddha ya Hindu Buddha. Nah, itu masih namanya doktrin. Nah, doktrin itu dibuktikan kebenarannya apa benar, agama itu yang benar adalah Islam. Kita teliti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke berikutnya. Wal fa'u dan huruf fa wa huwa diambil dari lafaz al fana'u fana. Fana bahasa kita lebur. Fillahi pada Allah, yakni ya bahasa Arabnya yakni, bahasa kita yakni an ghairillahi ta'ala, dari selain Allah ta'ala. Idza faniyatis sifatu, idza jika dalam kurung salik, faniyatis sifatu, faniyati telah melebur, as-sifatu sifat-sifat, al-basyariyatu kemanusiaannya, ya, atau basyariyah. Baqiyatis sifatu, baqiyati maka yang ada, as-sifatu hanya sifat-sifat, al-ahadiyatu ahadiyah, wahiyah yaitu sifat la tafni yang tidak sirna,
Wala tabghi, dan tidak rusak atau hilang. Wala tazulu, dan wala tabghi, dan tidak rusak. Wala tazulu, dan tidak hilang. Fabaqiyal abdu, fabaqiya, maka yang ada, al abda, seorang hamba, al fani, yang telah fana, ma'ar Rabbi, dengan Tuhannya, al-baqi, yang ada kekal, wa mardhatihi, dan keridhoannya, wa baqiya, yang kekal, qalbul fani, hati yang fana, ma'asirril baqi, ma'asirri, bersama sir, ya, sir Tuhan, ma'asirri, dengan sir Tuhan, al-baqi, yang kekal, wa nadharihi, dan pandangannya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun, kullu syai'in, setiap sesuatu, halikun, pasti binasa, illa, kecuali, wajhahu, wajah Allah, yahtamilu, ya, dalam kurung itu ahli tasawuf, yahtamilu, mendefinisikan, wajhahu, ya, kata wajhahu yang di depan itu, yahtamilu, ahli tasawuf mendefinisikan wajhahu, ayu awwala, mentakwilkan, birridoi, dengan ridho, yaitu ilama, pada apa, yuwajjihu ilaih, yuwajjihu, yang diarahkan, ilaihi, pada Allah, minal a'mali, dari amal-amal,
as-solihati soleh, liwajhihi karena wajah Allah, waridhoihi dan ridho Allah, faya beko sama-sama kekal, al-mardhiyu antara yang meridhoi, ma'ar-radhi dengan yang diridhoi, wa natijatu. Dengan tulisannya apa ya? Nah, itu diganti wanati jatu ya, diganti. Yang di zoom juga diganti wanati jatu. Wawu nun ta ya jim tak marbutoh wanati jatu ya. Ya maklumlah namanya al-insanu mahalul khoto' wan nisyan, percetakan ini. Dengan makanya kalau ngaji kitab terus nggak teliti, nggak iso, ada cetakan gini nggak tahu kalau salah. Makanya nanti kalau jadi ya alim ulama sebelum ngaji harus ditaskeh dulu, ya dikoreksi dulu, apalagi masuk YouTube. Wa natijatul amali dan hasil daripada al-amali amal, as-solihi ya amal soleh, amalis solihi amal soleh, hayatu adalah hidupnya, hakikotil insani ya, insan hakiki, al musamma yang disebut bitiflil ma'ani, tiflul ma'ani, yang di pasal-pasal sebelumnya kan ada kata tiflul ma'ani. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ilaihi kepadanya lah yas'adu akan naik al-kalamut thayyibu perkataan-perkataan at-thayyibu yang baik, wal amalu dan amal, as-solihu kebajikan, yarfa'uhu dia akan mengangkatnya, fakullu amalin setiap amal, yakunu yang ditujukan, li ghairillahi ta'ala selain Allah Ta'ala,
fihi yang di dalamnya, syirkatun ada persekutuan, ini teman. Fahuwa maka ia halikun akan hancur, halikun akan hancur sia-sia, li'amilihi bagi yang mengamalkan, faida apabila tamal fana'u telah sempurna fana, fihi maka di dalam fana itu hasolal baqa'u menghasilkan al baqa'u keabadian, fi alamil kurbati di alam al kurbah, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin, fi maq'adi di tempat sidqin yang disenangi, inda di sisi malikin Tuhan, muqtadir yang maha kuasa, wahwa itu adalah makomul ambiyai, makom para nabi atau levelnya para nabi, wal auliyai dan levelnya para wali, fi alamil lahuti di alam lahut, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kunu ma'as shodiqin, wa kunu dan adalah ma'as shodiqin bersama orang-orang yang benar. Ya, jadi itu bersama. Saya sering melihat di kaca mobil orang nulis inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu enggak begitu maknanya. Kalau diterjemah inna ma'al usri yusra, di mana
ada kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Jadi Allah memberikan kesulitan itu bersama kemudahannya, bukan sulit dulu baru mudah. Ya nanti jangan salah terjemah. Wadung ditulis di kaca mobil, wes koyo alim-alimo malah salah. Adung pesen stiker larang ya, dihapus eman. Ya, fal hadisu maka yang bersifat baru idza ketarona idza ketika iktarona menyatu bil kodimi dengan zat yang bersifat kodim. Kodim itu terdahulu. Lam yabqa maka tidak ada lagi lahu baginya wujudun wujud garis miring ada kama qila sebagaimana perkataan ahli syair sifatut dzati sifat zat wal af'ali dan af'al atau perbuatan ya turron akan datang seluruhnya masunatuz zawali masunatu terjaga az-zawali dari hilang faiza tamma apabila tamma telah sempurna al fana'u fana itu baqiyas sufi baqiyah dia akan menjadi as-sufi seorang sufi ma'al haqqi bersama al-haq yang dimaksud adalah Allah ya, karena itu asma Allah abadan selamanya kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala ashabul jannati penghuni surga hum mereka fiha di dalamnya khaliduna akan kekal. Ya, sekarang fana itu apa sih? Melebur, menyatu, manunggal. Sampai ada konsep manunggalin kawula Gusti atau manunggalin Gusti ing kawula. Melebur itu gini loh, gampangnya kita berpikir
Kalau orang bersama saya, sudah Gus, pokoknya kalau yang merintah Gus saya akan laksanakan. Itu kan orang kata-katanya sudah fana dengan saya, fana fisyeh. Oke, kalau begitu saya minta tolong kamu selesaikan pekerjaan ini. Terus melihat di sebelahnya, Gus, saya mau ngerjakan, tapi kalau orang itu ada di situ saya nggak mau, Gus. Loh, katanya fana. Fana itu yang dilihat kan saya, bukan orang yang ada di sebelahnya yang menjadi rivalnya. Oh, katanya fana menyatu dengan saya, apa kata Gus akan dilaksanakan. Bagaimana bisa mengatakan apa kata Allah akan dilaksanakan? Ya nggak mungkin bisa, wong yang wujud aja. Sama saya dengan pertukangan, aku minta tolong ya selesaikan ini. Ya Gus, pokoknya yang merintah Gus saya akan laksanakan. Tapi saya kasih kuli yang dia tidak cocok dan sangat benci, nggak mau. Gus, mohon maaf Gus, kalau kulinya orang itu saya nggak bisa Gus ini. Itu artinya fananya bohong. Jadi menyatu, fana fisyeh. Gampangnya kalau bahasa tasawufnya kan dengan saya kan fana fisyeh. Mata kayak kuli sih nggak penak, nggak memenangkan hatinya aja, nggak mau. Sama kan dengan jenengan ketika dikasih takdir nggak enak sedikit aja, duh dunia ini kejam. Itu katanya fana fillah. Bang fana fisyeh aja nggak mampu kok fana fillah. Fana fisyeh, fana fi rasul, ya. Itu aja nggak mampu. Bagaimana mau memahami fana? Ya, artinya tong kosong nyaring bunyinya. Akhirnya fana ini menjadi perdebatan doktrin, ya, mengatakan fana itu. Contoh fana seperti itu kan paham toh? Untuk memahamkan konstruksi berpikir kita tentang fana. Pun Gus, pokoknya jenengan sing ngengken sinapa kula tandangi Gus. Itu artinya kata-katanya orang yang sudah fana dalam bahasa Arab. Bahasa Jawa ya menyatu atau sudah manunggal. Manunggaling murid marang guru. Mas. Apa dawe guru melok atau slogannya pokoknya derek kiai. Cenake. Bikin slogan itu ya hati-hati. Nanti dipertanyakan oleh seorang filosof apa maknanya. Nyatanya kalau pimpinannya nyalonkan kepala daerah nggak ada yang milih toh, unu kok derek kiai. Kiai ini nyalon bupati gak dipilih, kok muni derek kiai kan fana dengan kiai toh derek kiai itu. Jadi itu perlu direvisi kata-kata itu, nggak manjur. Nah, itu kalau seorang filosof ya dipertanyakan, nggak manjur kata-kata itu. Nah, itulah fana. Jadi fana ya seperti itu, yang dipandang semua adalah Allah. Jenengan dikasih kebahagiaan, alhamdulillah, yang dipandang Allah. Terus dikasih musibah, yang dipandang juga Allah. Tidak ada bedanya antara nikmat dan musibah, semuanya dinikmati. Ya. Dulu ada kisah seorang sufi namanya Khoja Nasruddin atau Khawaja Nasruddin. Khoja Nasruddin sudah tahu kalau mau ada perekrutan wajib militer karena dia punya anak laki-laki. Tiba-tiba Nasruddin ini beli kuda untuk anaknya. Terus anaknya disuruh naik kuda yang sebelumnya belum pernah belajar naik kuda, jatuh, kakinya patah. Akhirnya Nasruddin Khoja atau Khawaja Nasruddin dihujat banyak orang. Dasar Nasruddin, sudah tahu anaknya itu gak bisa naik kuda, langsung dinaikkan kuda, suruh lari, ya jatuh. Tapi dia tahu, dibiarin aja, orang komentar sudah dibiarin aja, emang gue pikirin, kata Nasruddin Khoja. Ya? Tiba-tiba datang rombongan dari kerajaan masuk ke kampung-kampung untuk mencari laki-laki yang sudah cukup umur untuk dijadikan tentara. Semua anaknya orang-orang itu dijadikan tentara kecuali anaknya Nasruddin.
Ya itu gara-gara anakmu kakinya patah, akhirnya nggak jadi tentara kayak anakku. Anakku nanti jadi jenderal. Nasruddin ya santai aja, emang gue pikirin. Ini orang sufi, ya kan? Ini orang sufi. Kalau jenengan tidak bisa melepaskan itu belum sufi. Nah akhirnya ternyata setelah dilatih, di-retreat, ya dibawa ke lembah yang ada akademi militernya, dilatih sampai bisa, dikasih pangkat-pangkat dari jenderal sampai kopral. Nah, akhirnya orang sekampungnya Nasruddin itu yang pulang hanya namanya saja menjadi pahlawan. Orang sekampung nangis kehilangan anaknya karena perang kalah. Seorang mengatakan, bener kamu Din, untung anakmu kakinya patah, akhirnya nggak direkrut jadi tentara. Anakmu masih hidup, kamu di kampung ini yang punya anak laki-laki cuman kamu Din. Ya. Khoja Nasruddin atau Khawajan sudah tahu gini mau ada wajib militer, anaknya dikasih kuda biar jatuh memang. Dia tahu kalau anaknya nanti kena wajib militer pasti pulang hanya nama, hanya rangselnya aja yang pulang. Orang itu baru tahu kelakuannya Nasruddin Khoja itu benar setelah kejadian. Nah, itulah namanya hikmah. Hikmah itu kata-kata yang ditemukan setelah kejadian, itu namanya hikmah. Makanya kalau kita masih gila pujian, alergi cemoohan, itu berarti belum sufi. Ya, begitu kok mau disebut fana. Jangan-jangan fana kita itu fana doktrin atas nama Yunani, ya, mau meleburkan dirinya kalau dapat keuntungan, mau fana kalau untung. Sama lah dengan orang masuk ke partai, mau masuk partai kalau bisa nyalonkan jadi kepala daerah sampai presiden. Okay. Makanya seorang sufi mengatakan begini, kalau kamu jadi politisi, itu profesi yang memungkinkan kamu berbohong, mencuri, ya, menjual negara, menjual agama, tapi tetap terhormat. Pilih mana, kamu jadi kiai apa jadi politisi? Kiai begitu salah dihujat orang seumur hidup. Kalau politisi tetap terhormat. Pilih mana? Apa pilih jadi orang sufi saja? Kalau orang sufi ya tantangannya beragama tidak boleh pakan. Ini jadi wali atau wali masih hatinya gundah gulana. Inna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Padinya dimakan wereng aja bingung nyemprot. Ya kan? Itu namanya doktrin Nestorian Antioquia. Ya. Dulu kan kita pernah ngaji tafsir Yasin kan? Ada orang-orang Antioquia atau Antioquia, ya disebutkan itu. Jadi rata-rata kita ini memahami fana itu antropomorfisme, ya. Kata-kata baru yang jangan tidak pernah mendengar. Adanya itu di dapur sana, antropomorfisme, ya. Padahal itu disebutkan Allah di surat Yasin, kita ngaji tafsir Yasin. Tapi karena masuk nggak masuk, ikut khataman terakhir ngalap barokah, ya pakan lagi dong. Kalau ngaji cuman pengen ngalap barokah, ya itulah yang namanya antropomorfisme dalam agama. Jadi atribut-atribut, ya, sifat-sifat Tuhan pada manusia atau atribut sifat-sifat manusia pada binatang. Gampangannya di dunia modern
Ya, yang namanya robot itu menyerupai manusia. Jadi dianggap seperti kita ini wis pokoknya ada sifat 20 dan sebagainya yang diajarkan dalam tauhid itu menyerupai Tuhan. Karena kita ini adalah apa? Pancaran dari Tuhan. Nah, akhirnya kan fananya model fana Yunani. Kalau di desain modern kan robot itu kan menyerupai manusia, binatang juga menyerupai manusia, berarti manusia juga menyerupai Tuhan. Apalagi kalau memahaminya di dalam diri kita kan ada ruh, ada nafas, ya, ada ini. Nah, makanya akhirnya fananya itu doktrinnya doktrin Trinitas. Di situ ada Ruh Kudus atau kalau kita Ruhul Qudsi, ya. Makanya kita harus paham nanti kalau ini kita kepleset nanti akan seperti doktrin Trinitas. Kita kan mengenal Ruhul Kudus, ya, Ruh Sultani, Ruh Ruwani, Ruh Jismani. Kalau jenengan nanti kepleset, ini dipikir satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ini tidak tiga dalam satu, unsurnya berbeda-beda. Kalau kita nggak fana, nggak akan bisa lebur di sini, nggak bisa sampai ke alam malakut karena kita nggak mengalami diri kita fana dengan Allah, nggak akan bisa tiflul ma'ani, nggak paham dengan fana. Contohnya disuruh kerja kulinya orang yang nggak dia cocok aja apa ya memandang saya kan ya enggak. Kalau dengan untung ya itulah yang dipandang Allah, kalau rugi ya yang dipandang Allah. Ketika dagangan sepi, pancinya dibanting-banting, brueng-brueng, ngamuk sama Allah. Nah, sedangkan yang harus kita ikuti itu doktrinnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allah itu Esa, Allah itu memiliki sifat-sifat yang dijelaskan di Tauhid, Allah wujud, kita mbako itu minimal yang kita pahami. Oke, punya Asmaul Husna, terus punya Ismul A'zam dan sebagainya. Oke. Itu doktrin-doktrin yang harus kita ikuti supaya kita nanti tidak jatuh pada paganisme. Sholat, ya sholat itu tujuannya mengabdikan diri kepada Allah. Kalau sudah sholat duha tujuannya penglarisan, ya sama dengan paganisme yang lari ke Gunung Kawi. Hanya saja tempatnya di masjid, nggak di gunung. Ya. Jadi itu bedanya orang sudah belajar tasawuf dengan tidak belajar tasawuf. Kalau belum belajar tasawuf ya no way, no problem, nggak apa-apa. Kalau sudah belajar tasawuf ya sudahlah. Allah itu tahu kalau kamu itu sholat duha itu minta rizki. Jadi ketok-ketok notala jalur rizki. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'angzilhu. Kata Allah, emangnya gue bodoh, gak tahu permintaanmu. Gue sholat duha tok lah, gue seru karepmu. Kan gitu toh. Jadi sudah kalau kita sudah belajar tasawuf, sholat duha sudah. Pokoknya niati ibadah, nggak usah ada Allahumma ingkana rizki fis samai fangzilhu, fa ingkana ba'idan faqaribhu, fa ingkana fil ardi fa akhrijhu. Makanya sholat duhanya 1 minggu sekali. Menghindari iktikadnya kita beralih paganisme. Nyembah dewa garuh Gusti Allah. Kalau sholat duha, kalau mau sholat duha setiap hari silahkan. Tapi gak usah jalur aneh-aneh. Saya sudah, Allah tuh sudah tahu kita sholat duha itu pasti tujuannya minta rizki, dagangannya laris. Ya. Terus sholat malam kan sudah tahu manfaatnya apa. Ditambah-tambah ya Allah. Ya sholat malam ya sudah lah tinggal zikir Allah, 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 Allah. Apa sulitnya? Alhamdulillah setiap malam saya begini-begini terus ngecap badu ini stempel 2. Wong yang diminta itu bukan apa, yang kita lakukan bukan ibadah,
tapi mendoktrin Allah supaya Allah menuruti kata-kata kita. Kita itu setiap ibadah doktrin Allah maka duha aja lah yang paling gampang. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana ba'idan faqribhu. Itu kita itu mendoktrin Allah. Bisa-bisa getak-getak Allah. Giat-giat nol yang ngomong Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Allah itu yang maha mendengar, sudah tahu tujuan kita. Makanya tujuannya semua harus dinilai ibadah. Antara yang memberi ridho dan memohon ridho itu sama-sama tahu. Itu kan tadi gitu kata Syekh Abdul Qadir. Makanya apa? Yang dituju liwajhillah, hanya wajahnya Allah. Artinya ya hanya Allah. Sholat 5 waktu ya hanya Allah. Sholat apapun ya hanya Allah. Amal ibadah yang lain juga hanya Allah. Ngaji juga hanya Allah. Wis pamitan metu ngaji kok malah melok telasan. Ya aneh aku. Aku pengen ngalah barokah. Kon nandur pari gak gelem lek ta koncone panen ngasak. Jare wong Jawa ngasak. Itu mental inferior namanya. Oke, jadi itu yang namanya fana. Ya, pasal ini sudah habis, besok ke pasal berikutnya. Ada pertanyaan? Di Zoom ada pertanyaan? Oke, monggo. Yang amalan Oke. Ini ada pertanyaan terus fungsinya doa untuk apa, Gus? Loh. Ya ada fungsinya doa. Oke, doa itu adalah kumpulan kata-kata indah yang disampaikan hambanya kepada Tuhannya. Oke. Berdoa itu kan ya cukup sekali saja, nggak setiap hari. Contohnya jenengan mau ke rumah saya, Gus saya mau ke sana jam 1 siang, bla bla bla, ya kan? Terus setiap detik kirim WA, saya mau sana Gus, saya mau ke sana. Jadi doa-doa yang saya ajarkan itu tujuannya untuk mencerdaskan kolbu. Itu pendidikan rohani supaya rohani itu tahu. Ya, contohnya sholat 5 waktu aja. Kalau kita memahami isinya, as-sholatu ad-doa, sholat adalah doa dari awal sampai akhir, apa yang kita pinta, semua sudah komplit kan? Kan ya nggak perlu, setelah itu masih berdoa lagi. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi kan enggak perlu tuh. Tadi sudah diminta komplit. Yang perlu itu adalah zikrullah, Allah, mengingat Allah. Terus hubungannya dengan doa bagaimana? Ya, kita kan sudah mengajukan proposal doa ya sama dengan proposal sumbangan, ya nanti pasti cair sumbangan itu, nggak perlu bolak-balik ditagih. Allah sudah tahu kapan waktunya memberi, kapan waktunya tidak memberi. Ya tapi kita tahu, oh doa itu begini, berarti kita untuk keperluan yang ini kita pakai doa ini, kalau keperluan ini kita pakai doa yang ini. Kalau kita masih belajar syariat, yang penting pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sapu jagat lah. Ya, jadi kalau sudah tasawuf, apa kebutuhan kita sama Allah? Oh ini doanya. Apa kebutuhan kita sama Allah? Oh ini doanya.
Nggih. Mungkin barangkali karena kita punya Tuhan Nggih. ya umumnya Tuhan tidak ada mau dengan kepentingan tertentu apa saja kita bisa. Ya, jadi seperti ini rangkaiannya doa. Bulan Ramadan ini kan saya kasih amalan khusus. Nah, saya kasih amalan khusus. Contohnya ada sholawat namanya sholawat Jamal. Ya. Gus, sholawat yang lain kan sama aja tuh Gus, sholawat podo ae. Apalagi sholawatan tambah podo ae. Sama aja kan? Tapi kenapa kok ini sholawatnya berbeda? Ini saya kasih contoh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya. Sholli sholatan jalalin wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma bi sholatika wa bi sholati malaikatika wa bi sholatir rusul wa bi sholatil anbiya wa bi sholatil aghwas wa bi sholatil abdal wa bi sholatil aqtab. Nah, kita mohon kepada Allah dengan limpahan sholawat yang sempurna dan limpahan kesejahteraan yang penuh. Ya, limpahkan sholawat rahmat yang agung dan berilah kesejahteraan yang indah kepada pemimpin dan junjungan kami Nabi Muhammad. Ya, ini jamalin asli Muhammad. Allahumma ya Allah bisolatika dengan sholawatmu, bisolawati malaikatika dengan sholatnya para malaikat, para rasul, para nabi, dan sholawatnya para ghaus, sholawatnya para abdal, ya wali-wali abdal, dan sholawat bisolatil aqtab, sholatnya para wali kutub. Wa as'aluka khosotan, dan saya mohon khusus bulan ini, ya titik-titik isinya terserah, bisolawati auliyail Indonesia, dengan sholawatnya wali-walinya Indonesia. Kenapa kita nggak menyebut wali Malaysia? Karena kita wilayahnya Indonesia. Okay. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Antu sholliya ala sayyidina wa maulana Muhammadin, ya. Taj'aluha, dan jadikanlah sholat itu mahzunatan, jadi perbendaharaan fi sohaifina, dalam lembaran-lembaran rapot kami, bisir Nabi, dengan siri atau rahasia Nabi, wa alin Nabi, dan keluarga Nabi, wa ila khadratin Nabi. Jadi ini memiliki kualitas yang baik. Kalau kita sekolah SMA, tugas terakhir namanya paper. Kalau kita S1, tugas akhir namanya skripsi. Nah, ini kalimat ya sama lah dengan sholawat. Walaupun di awal-awalnya mirip sholawat nariyah. Ya. Saya tidak mencatatkan seperti biasa, ini khasiatnya seperti ini sampai banyak seperti yang lalu-lalu. Itu sudah, sekarang saatnya kita tidak memandang khasiat, tapi memandang sholawat jalal jamal kepada Nabi. Okay. Dan ini supaya menjadi catatan-catatan di lembaran-lembaran rapot kita, karena di akhirat itu banyak orang yang menangis, mana ya Allah catatan sholawat saya kepada Nabi, kok ini nggak ada, nilainya kok merah atau minus bahkan. Ya dulu kamu bersholawat kan untuk konser, kamu dulu sholawat kan untuk pengen punya rumah mewah, kamu sholawat kan pengen daganganmu laris, sudah saya kasih semua di dunia, makanya catatannya di dunia bukan di akhirat. Sholat saya duha kok nggak ada catatan Gusti? Ya nggak ada. Tujuannya dulu kamu pengen lancar usaha, lancar rezeki, sudah aku kasih catatan di dunia. Di akhirat ya nggak ada. Kata Nabi, nanti di akhirat banyak orang bangkrut kalau ibadahnya bukan liwajillah. Gusti, ini jamaah saya ribuan, mana catatan saya nggak ada? Ya nggak ada. Tujuan kamu dulu jadi pendakwah itu popularitas, dan kamu tidak memahami cobaan orang alim itu adalah sering bicara di atas panggung,
Sering dibon wong itu tambah cobaan orang alim walinya Allah itu. Ya. Kamu kan udah saya kasih itu jamaah banyak, popularitasmu mendunia. Kamu udah punya rumah mewah, pondokmu juga sudah besar. Wirid zikirmu setiap malam itu karena kamu pengen punya banyak santri. Orang kok santri cukup yang kukirim padamu. Gusti kurang, saya masih sanggup santri 1000, 2000, 5000. Ya toh? Makanya kalau sudah ngaji tasawuf, ya makin tahun doanya diupdate, makin tahun diupdate, ibadahnya makin diupdate, supaya nanti tidak bangkrut di akhirat. Saya kalau pengen dunia ya, contohnya gampang begini, saya wiridan sholawat nariyah ya di tempat inilah, tempat biasa saya sholat di situ. Wes 444. Besok Allah itu mengirim kepada saya uang minimal 10 juta. Tapi hal itu kan nggak saya lakukan setiap saat ya, saat waktu Allah tidak memberikan rezeki kepada saya berbentuk syariat, ya kok kirimannya telat, saya berdoa menggunakan doa yang mustajabah, namanya sholawat nariyah. Ya. Nanti kalau saya nggak kaya raya, kiai kok miskin, ilmunya gak manjur kan gitu orang sekarang. Makanya saya harus lebih kaya dari jenengan semua. Biar nggak saya itu, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wali itu harus lebih kaya dari muridnya. Nanti coba jenengan laporan harta kekayaan berapa sih kekayaan jenengan yang paling banyaknya jamaah. Ya kan? Jadi wali itu harus lebih kaya, dan kalau jenengan belajar ilmu kewalian seperti ini, ya harus kaya, minimal jadikanlah saya orang kaya di kampung ini. Jangan ada orang yang lebih kaya dari saya seumur hidup. Doanya Nabi Sulaiman kan begitu, ya Allah jadikan saya raja yang paling terkenal dan paling kaya, dan jangan ada orang kaya setelah aku. Ya saya ngikuti Nabi Sulaiman, Nabi Sulaimannya diijabah, masa kita nggak diijabah? Oh jadikan saya orang paling kaya, dan jangan ada orang, kalau masih ada orang kaya saya di atasnya lagi, ada lagi muncul baru kaya, saya tetap di atasnya lagi. Ya sampai orang tanya, Lis juraganmu kerjanya apa sih kok soge menang, bolak balik rono ya. Gitu. Saya kalau ditanya orang, saya bekerja bersama bos yang paling kaya. Dan bos saya sangat dermawan kepada saya. Ya pahamnya jenengan kan berarti saya bekerja di satu instansi yang bosnya orang besar, sangat kaya, ya minimal melok presiden lah, terus dikakai duit. Oh calon presiden datang ke saya aja ya nggak ngasih uang, malah cuma numpang wudhu aja ngalap barokah. Apa tuh kayak duit? Ya, kita nggak melihat itu, yang kita lihat tetap Allah. Ya. Paham dengan fana? Yang di zoom? Berarti kalau nggak ada pertanyaan kan ya, berarti paham semua. Kata Pitagoras, kalau ngajar murid kok gak takon, berarti wis pinter. Ape? Kuncinya kalau ingin dikasihani Allah, jadi kekasihnya Allah, ibadahnya jangan paganisme, ya. Jangan kunjung ke masjid yang bagus-bagus itu paganisme. Kok enggak golek Gusti Allah. Boleh masjid sing apik, pengen roh masjid tiba. Terus di sana kanan kirinya ada orang jualan. Terus beli-beli di situ. Ya kan? Itu contoh-contoh yang hari ini sama-sama bisa kita lihat. Itu pagan enggak?
Makanya namanya al-ausan itu mendatangi situs-situs keramat. Ya kekeramatan beda dengan keramatan zaman dulu. Dulu dengan entitas goib, sekarang dengan keindahan arsitektur. Coba ausan apa enggak? Datangi situs. Makanya baca itu Sirah Nabawi ya yang ditulis oleh Ibnu Katsir itu lengkap. Jadi mengistilahkan ausan itu karena di situ situs-situs itu yang dikeramatkan. Sekarang belum jadi situs, sudah dikeramatkan sama orang-orang. Nah, terus orang pagan itu, wah ini momennya orang-orang suka ini ya. Ayo kita mendirikan perusahaan travel untuk menjembatani orang-orang yang ingin berziarah ke masjid-masjid yang bagus. Selama jenengan mendatangi masjid itu mencari Allah, ya nggak pagan. Kalau hanya ingin bikin konten, ya pagan. Wong sudah ke rumahnya Allah kok nggak mencari Allah. Nggak bisa ke Masjid Nabawi, ya sekarang ke Blitar dulu aja lah ke Masjid Nabawi, terus foto-foto, kan karena pintunya kan persis pintunya Masjid Nabawi. Cuman Masjid Nabawi besar, di situ agak kecil, kan gitu. Nah, bagaimana dengan yang mendirikan? Ya nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu mendirikan begitu? Akhirnya kan sama dengan Fir'aun, kenapa kamu membangun piramida? Supaya saya terkenal. Kenapa membangun Borobudur? Supaya terkenal. Jadi keajaiban dunia ya memang betul terkenal. Oke, karena sudah jam 10 kita berdoa, dikeluarkan dulu nih. Bu Rini bantu ya, Bu. Wes. Pun ini misalnya dilanjutkan oleh Dungorin. Ya, yang di Zoom juga ikut berdoa. Ini sekaligus penutupan pengajian Sirul Asror. Nanti kita kembali ngaji ya setelah Syawal. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Shalli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika wa bi salati malaikatika wa bi salatir rusul wa bi salatil anbiya wa bi salatil aghwas wa bi salatil abdal wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassah bi salawati awliyail Indonesia ya Rabb ya Rabb ya Rabb an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa taj'aluha mahzunatan fi sahaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.